Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Miko, pakar epidemiologi, dan juga Pak Sony Hari dari Tim Satgas Penanganan COVID-19. Pak Miko, ini kalau saya mencoba untuk menyimpulkan mungkin dari pernyataan Pak Miko sebelumnya, bahwa PSBB yang dijalankan saat ini secara umum mungkin di Indonesia, ini tidak terlalu serius dan mungkin bahkan ada istilah baru, Pak Luhut menyebutnya apa, pengetatan terkendali gitu. Tapi kok nampaknya ini masih belum betul-betul bisa menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan ada libur yang cukup panjang mungkin ya. Ada Natal dan Tahun Baru. Ini dengan situasi yang seperti itu, ini kalau ngebayangin negara-negara misalkan di Eropa yang sudah masuk gelombang kedua, bahkan mungkin gelombang ketiga dan segala macam, bukannya mengharapkan kita itu ada second wave, tapi paling enggak yang betul-betul terkendali kok kayaknya belum betul-betul terkendali hingga sekarang. Begitu nggak kira-kira Pak Miko? Artinya ada perasaan was-was sebetulnya. Ya, jadi penanggulangan COVID-19 di Indonesia mulai dari tesnya, jadi belum mencapai target WHO. Kemudian testingnya, kontak testingnya juga masih rendah, bahkan menurun sekarang 2-10, sebelumnya 20-30. Kemudian PSBB, kalau negara lain melakukan lockdown, dan lockdown itu jauh, artinya benar-benar ketat begitu, benar-benar nggak ada aktivitas, benar-benar perekonomiannya sampai mendekati nol begitu. Jadi harusnya itu kita lakukan, tapi kita baru PSBB sedang 1 dan 2 Juni, kemudian baru 1 bulan, 2 kali 2 minggu kita udah kapok. Pada negara lain melakukan lockdown itu 3 bulan lebih, 3 bulan lebih. Jadi Malaysia aja hampir 4 bulan. Jadi bayangkan kalau kita baru 1 bulan sudah terkapar begitu seolah-olah. Jadi ekonominya lumpuh itu Pak. Iya betul. Itu dia. Makanya PSBB kita berpindah kepada transisi lah apalah begitu. Itu menandakan bahwa kita menanggulangi wabahnya, belum wabahnya turun udah dilepas begitu. Jadi bayangkan kalau kasusnya masih banyak, kita lepas tambah banyak. Itu terbukti di Indonesia dari rata-rata puluhan pada bulan Maret, kemudian ratusan pada bulan April, ribuan pada bulan Juni, 1.000, 2.000, 3.000, sekarang 5.000 atau 6.000. Ya. Jadi setiap wave itu belum turun, dinaikin lagi. Belum turun, dinaikin lagi. Itu menurut saya salah melepasnya. Salah, harusnya dipaksakan sampai turun sekali baru dilepas. Jadi PSBB itu tidak dilepas, PSBB pada satu kasus turun, lalu sedikit turun begitu. Tidak dilepas, harusnya dipaksakan turun sampai minimal mungkin, sampai dia flat tadi, itu baru flat. Flat itu menunjukkan wabahnya sudah berubah jadi endemis. Wabah yang tadinya wabah berubah jadi endemis, baru kita lepas begitu. Harusnya begitu. Ya, kalau wabahnya masih wabah, kemudian dilepas ya semakin tinggi begitu. Pak Miko, tapi ada juga yang beranggapan bahwa ya mungkin karena kebutuhan ekonomi ya, bahwa ekonomi tetap harus bisa berjalan gitu. Dan di sisi lain sebetulnya permasalahannya ya kalau protokol kesehatannya dijalankan dengan baik, maka sebetulnya pengendalian COVID-19 bisa berjalan, ekonomi juga tetap bisa bergerak seperti itu. Nah, dari anggapan seperti itu dan dari beberapa waktu yang sudah kita alami selama ini, apakah anggapan itu masih bisa kita pegang, Pak Miko? Artinya gini, enggak, kita tetap roda ekonomi harus bergerak dan yang penting protokol kesehatan. Atau bagaimana menurut Anda? Ya, kalau mau seperti itu, protokol kesehatan harus dijalankan di semua sektor. Jadi kayak tadi, penerbangan tanggung-tanggung. Yang ini masih pakai rapid test. Tadinya rapid test antigen, antibody, sekarang rapid test antigen. Kemudian yang satunya masih rapid test antibody, kereta api. Kemudian bus nggak ada sama sekali. Jadi semua nggak benar-benar konsisten begitu. Harusnya semua sektor melakukan protokol kesehatan dengan tepat begitu atau dengan baik.
Ya, jadi kayak di Jepang. Jadi di Jepang semua protokol kesehatan dilakukan, di Thailand juga protokol kesehatan sampai restorannya membuat tirai. Jadi harusnya Pak seperti itu. Kalau mau masyarakatnya terbebas dari infeksi. Jadi menurut saya masyarakat Indonesia nggak bisa digituin. Kita bukan orang Jepang yang akan patuh. Kemudian kita bukan orang Korea yang akan patuh begitu masa pemerintahnya minta ke protokol yang baik. Protokol menurut saya di semua sektor tidak berjalan dengan baik. Udah dibuat oleh negara kita sendiri, oleh sektor itu sendiri, tapi tidak diimplementasi dengan baik. Jadi buat saya, buat apa membuat protokol itu begitu. Jadi menurut saya ya itu yang tidak bisa di negara kita dibandingkan negara lain seperti Jepang dan Korea. Ya, nah ini menarik sebetulnya, Pak Sony, yang disampaikan sama Pak Miko ini menarik sebetulnya buat saya ya. Kita bahkan bukan hanya sekedar imbauan, bahkan di beberapa tempat sudah dengan sanksi gitu. Barang siapa yang melanggar protokol kesehatan ada sanksinya, bahkan ada sanksi denda, ada sanksi kerja sosial dan segala macam. Tapi nampaknya hingga saat ini banyak yang menilai bahwa ini nggak efektif untuk mengendalikan peningkatan kasus COVID-19. Apa yang terjadi sebetulnya Pak Sony? Ya, betul. Jadi memang kita itu harus membangun kesadaran dan kedisiplinan kolektif. Ya, kemarin minggu lalu kami mencoba ada dilakukan oleh swasta ya, dia melakukan konser musik di tempat terbuka dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Sebelum masuk harus dites swab antigen. Lalu kemudian tidak membayar sama sekali. Gratis, hiburannya juga gratis, duduk diatur semua harus menggunakan masker dan seterusnya. Tahu Mas Rudi apa yang terjadi? Dari 300 undangan tuh separuhnya menolak untuk tes antigen, swab antigen. Dan mereka memilih untuk tidak jadi menonton daripada harus melaksanakan tes. Jadi memang kepatuhan ini bukan soal pendidikan, bukan soal status ekonomi kaya atau miskin, tetapi kita butuh kepatuhan dan disiplin nasional. Oleh karenanya tadi pagi kami juga sudah membahas, saya juga dengan Pak Doni Monardo selaku Ketua Satgas sudah membahas perlunya pendisiplinan secara lebih ketat. Nah, saya perlu sedikit luruskan Pak Miko bahwa sedang disiapkan surat edaran oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang isinya mengatur bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan selama liburan ini. Ya, jadi termasuk mereka yang menggunakan transportasi darat, kereta api, laut dan seterusnya itu harus melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, termasuk tes. Ya, nah misalkan juga begini nih Mas Rudi, dilarang untuk membuka masker selama dalam perjalanan. Oleh karenanya tidak boleh makan harusnya. Ya, tidak boleh makan dan minum selama masa perjalanan. Tetapi kan kita juga butuh dukungan dari pihak penyelenggara transportasi tadi. Ya, mereka petugasnya harus dengan tegas melarang dan tidak memperbolehkan mereka yang akan melanggar aturan protokol kesehatan tadi. Jadi di dalam surat edaran tadi sebetulnya jelas bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan kecuali di wilayah aglomerasi itu misalnya Jabodetabek, Gerbang Kertosusilo ya, satu wilayah metropolitan area, mereka harus melaksanakan tes sebelum melakukan perjalanan dan harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Ini kalau kita betul-betul mengetatkan semuanya, tentu dampaknya terhadap sektor pariwisata kita akan luar biasa. Kalau sektor pariwisata kita mati, tentunya juga menghidupkan kembali menjadi sulit. Tetapi itu harus dipahami bukan hanya kepentingan ekonomi, kita kan juga butuh kepentingan keselamatan, kesehatan. Makanya semua pihak nih harus sadar ya bahwa diperbolehkannya aktivitas ekonomi atau perjalanan itu dengan syarat yang ketat dan harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka ekonominya tidak akan jalan, kesehatannya tidak akan beres. Ya, jadi ini kita butuh partisipasi semua pihak ini untuk melaksanakan
dan dukungan semua pihak ini sangat penting dan masyarakat menjadi garda terdepan untuk sadar tadi. Oke Pak Sony, ini menarik kalau saya mencoba untuk mengklasifikasikan, satu adalah masyarakat publik, satu adalah pengelola sektor-sektor gitu, pariwisata misalkan yang kita bahas sekarang, dan yang ketiga adalah para penegak hukum. Dari tiga kelompok ini sebetulnya mana yang paling perlu ditingkatkan? Artinya apakah kesadaran dari masyarakatnya atau pengelola sektor-sektor industrinya atau penegakan hukumnya yang harusnya lebih tegas lagi dibandingkan yang ada saat ini? Artinya kan gini, saya ingat bahwa di tahun 90-an tuh kita sudah ada namanya Gerakan Disiplin Nasional. Nah, kalau itu sudah pernah dilakukan dan nampaknya kan itu menjadi satu gerakan sejarah saja gitu. Dampaknya hingga saat ini untuk menjadi disiplin, padahal untuk sesuatu yang sangat berbahaya gitu, ini malah justru kurang disiplin, kurang patuh seperti yang tadi disampaikan sama Pak Sony, bahwa kesadaran kolektif kita itu belum betul-betul terbangun kan? Ya, betul. Ya, jadi begini, ini termasuk dukungan dari para pelaku usaha itu penting, ya. Mereka mungkin memikirkan profit atau melayani customer, tetapi bagi customer atau pelanggan yang tidak patuh protokol kesehatan di masa pandemi ini lebih baik mereka keluarkan. Ya, ini tidak mudah memang. Sebagai contoh, tadi yang saya cerita penyelenggaraan konser musik jazz hanya sedikit sebetulnya, yang diundang hanya sekitar 154 orang menolak untuk masuk, padahal gratis itu ya. Akhirnya kita tegas itu penyelenggaranya. Sudah nggak bisa kalau nggak melakukan tes. Kita harus memastikan bahwa semua orang yang masuk itu betul-betul aman dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi memang ketegasan dari pelaku usaha. Misalkan ketika naik pesawat, lalu kemudian ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka dia langsung ditegur dengan keras, atau sebelum naik pesawat bisa dilarang untuk naik pesawat jika melanggar. Lalu kemudian banyaklah ya, ini kan rangkaian-rangkaian ini harus dimitigasi dengan baik. Sehingga pertama masyarakatnya sendiri harus siap. Yang kedua pelaku usahanya sendiri harus melakukan pengawasan dan penegakan. Buat apa aturan kita buat kalau tidak dilaksanakan di lapangan? Yang ketiga tentunya aparat penegak hukum penting ya, mendampingi para pelaku usaha tadi, karena bisa saja terjadi penolakan. Tetapi kan tujuan kita bukan untuk menghukum, tujuan kita untuk menegakkan aturan. Dan aturan itu bisa ditegakkan dengan kesadaran sebetulnya. Makanya kami secara masif akan melakukan sosialisasi juga selama masa 1-2 minggu ke depan, agar masyarakat betul-betul sadar. Bayangkan loh sekarang bed occupancy ratio, tingkat keterpakaian tempat tidur di rumah sakit itu udah sangat tinggi. Ya, kalau nanti liburan panjang terjadi lonjakan kasus, maka sumber daya kesehatan kita akan habis. Ya, nggak akan tertangani dengan baik. Ini harus dipahami semua pihak. Bukan cuma sekarang mungkin tempat tidurnya ada, tetapi dengan dokter yang kelelahan, jumlah sumber daya manusia yang terbatas, kalau lonjakan kasus itu terjadi, wah itu berbahaya sekali. Makanya kita harus paham, jangan terus berpikir, oh nanti kalau sakit kita bakal beres di rumah sakit. Nggak seperti itu, rumah sakit kan ada kapasitasnya, termasuk orang, dokter, tenaga medis. Dokter juga butuh perawat, perawat juga terbatas jumlahnya dan seterusnya. Jadi kita harus sadar bahwa dalam masa pandemi dengan kasus terkonfirmasi positif yang masih tinggi dan cenderung naik ini, walaupun dalam 2 minggu terakhir ini cenderung bisa kita kendalikan ya, bisa dikendalikan dan cenderung agak turun, tetapi kita harus sadar bahwa tingkat penularannya masih cukup tinggi dan sangat berbahaya kalau mau melakukan perjalanan atau liburan tanpa mematuhi protokol kesehatan secara baik. Oke, baik Pak Sony, Pak Miko, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.